Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, baik nikmat hidup ini ya, nikmat hidup di dunia ini, dan juga nikmat keimanan yang sudah diberikan kepada kita, nikmat Islam ya, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain, yang mana kalau kita mau mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah sudah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung nikmatku, kata Allah, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat dari salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan perkembangan Islam di muka bumi ini semakin semarak, semakin leluasa. Dan ini patut kiranya kita syukuri, karena sesuai dengan ayat yang sudah saya bacakan tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Allah berseru kepada semua manusia, hai sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orientasi kita adalah bertakwa. Ya. Orientasi terakhir kita ini adalah bertakwa. Jadi kalau kita orientasinya bertakwa, ya, jalan apapun yang dilakukan oleh manusia selama itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, ya biarin saja. Ya, biarin saja. Maksudnya perbedaan paham di muka bumi ini wajar-wajar saja, dan perbedaan paham itu adalah rahmat. Kita nggak perlu mempersoalkan ya perbedaan paham. Biarin saja mereka beribadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ia miliki. Kita selaku umat muslim nggak perlulah kita usil ya, terhadap sesama muslim ya. Terlebih merasa dirinya yang paling itu hakikatnya tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Jangan kita sesama muslim memandang rendah, karena justru bisa jadi ya,
siapapun dia yang memandang rendah sesama muslim, bisa jadi dia justru lebih rendah dari yang ia pandang tersebut. Jadi kita hati-hati berbicara kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Karena pembicaraan kita juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaktubun. Hati-hati ya kita ini. Kenapa? Nanti di alam akhirat mulut kita ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan bisa berbicara dan kaki itu menjadi saksi akan perbuatan kita semasa di dunia. Jadi kepada teman-temanku semuanya, kepada saudara-saudaraku semua, ya, kepada juru-juru dai dimanapun kita berada, ya, marilah kita beribadah tentunya sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Sudah kita ketahui bersama bahwa ajaran Islam itu dibawa oleh para mazhab-mazhab, ya, baik itu Hambali, Hanafi, Syafi'i maupun Maliki. Kita selaku pengikut mazhab-mazhab tersebut, ya, ada perbedaan, no problem, tidak ada masalah, ya. Bahkan perbedaan itu rahmat, ya, rahmat. Tapi muaranya sama, ya, muaranya sama untuk membentuk ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita tidak ada yang tahu siapa sih yang paling takwa, ya, tidak ada yang tahu, ya. Bahkan Allah pun katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia di antara kita. Nah, apakah kita akan merasa orang yang paling mulia? Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kita selaku umat manusia bisanya berusaha untuk menjadi mulia, ya. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang mulia, tetapi kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh sayalah yang paling mulia, tidak boleh, ya. Bahkan kalau kita menilai diri kita sendiri, ya, usahakan kita ini merasa lebih rendah daripada orang lain. Junjung nama baik orang lain, ya. Nggak usahlah kita mengoreksi, ya, kelemahan dari orang lain. Lebih baik kita mengoreksi diri kita sendiri. Kita sibuk mengevaluasi diri kita sendiri daripada kita sibuk mengevaluasi orang lain, ya. Betapa banyak sebenarnya kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, diakui atau tidak diakui. Betapa banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, buat apa kita mencari-cari kesalahan orang lain kalau sementara kekurangan kita ini masih banyak sekali, ya, masih banyak sekali, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hakikatnya tidak boleh, ya, menghina orang lain, ya, merendahkan orang lain, ya, mencaci maki orang lain, tidak boleh, ya. Karena terhadap sesama muslim itu, ya, ibarat satu tubuh, ya, satu tubuh. Muslim satu dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh, ya. Jadi kalau kita membicarakan aib-aib sesama muslim itu, na'udzubillah min dzalik, sangat tidak boleh, ya. Kalau kita membicarakan aib keluarga aja nggak boleh, apalagi, ya, katanya sesama muslim berkeluarga, itu juga sama dengan keluarga kita, ya. Barang siapa membicarakan aib keluarga, sama halnya dengan mencoreng-coreng muka kita sendiri, ya. Jadi siapapun yang membicarakan aib sesama muslim itu sama halnya, karena sesama muslim itu keluarga, sama halnya mencoreng-coreng muka kita sendiri, ya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, saya mengajak mari kita tingkatkan ya, iman dan takwa kita. Ya, kita tingkatkan selagi hayat masih dikandung badan. Semua maklum ya, bahwasanya kita hidup ini disuruh menjaga 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ya udah, kita sibuk menjaga 5 hal tersebut sebelum datangnya 5 hal, sehingga kita tidak ada waktu untuk mengusik ya, untuk mencari-cari kelemahan ataupun kesalahan orang lain, ataupun ya, mencari kelemahan ataupun kesalahan sesama muslim ya. Biarinlah ya mereka beribadah sesuai dengan apa yang ia yakini, karena kita pun ya, sepinter sehebat apapun ya, kita tidak ada yang tahu apakah keimanan, apakah ketakwaan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisanya hanya berusaha dan berusaha ya. Nah, itu mumpung 5 hal tersebut mungkin ada yang sudah lewat ataupun ada yang belum, yang jelas ya, yang tentunya jaga hidup kita sebelum mati kita ya. Mari kita jaga kehidupan kita ini sebelum datangnya ajal kita. Nah, kemudian yang sudah tua yang nggak perlu kita sesali, karena memang demikian proses kehidupan ya. Kemudian jaga muda sebelum datangnya tua ya. Yang muda mari kita jaga ya. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya ya. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya demi untuk persiapan masa tua. Yang tua bersyukur ya, masih diberi kesempatan umur panjang ya, untuk bisa perbaiki keimanan dan ketakwaan kita ya. Jadi yang muda tentunya kita sama-sama jaga muda sebelum datangnya tua, karena suatu saat ya pasti itu mengalami ya, sebelum azal itu jaga muda sebelum datangnya tua. Kemudian yang sehat ya, mari tentunya jaga kesehatan kita ya sebelum datangnya sakit kita. Bagaimana caranya ya, kalaupun kita sehat, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan justru kita diberi kesehatan tidak mampu ataupun tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk yang sakit tentunya harap bersabar dan ya, berdoa, berusaha, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena hidup ini ya tentunya harus syukur dan sabar. Diberi sehat, alhamdulillah bersyukur. Kalaupun tersakit, hendaknya bersabar, karena semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pemberian Allah pada kita ini hakikatnya itu di pandangan Allah itu terbaik ya. Kita harus tetap ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak satu pun manusia di muka bumi ini tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan keimanan dan ketakwaan kita.
ya. Jadi hidup kita senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Selagi muda kita juga pergunakan sebaik-baiknya, ya. Kemudian kesehatan kita gunakan sebaik-baiknya, dan juga mumpung masih ada kesempatan, ya, sebelum datangnya kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tingkatkan iman, takwa, amal soleh, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Orang cerdik mengatakan tidak ada kesempatan kedua kalinya, ya. Hanya satu kali kesempatan itu, dan kesempatan itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jaga sempat kita sebelum datangnya sempit kita, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun harta yang kita miliki, ya, itu manusia sifatnya kurang, ya. Sehingga orang kaya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan agama, orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bersyukur, ya. Kita ini menjadi orang kaya, ya, kalau kita mau dan mampu mensyukuri segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, ya, jaga kekayaan kita sebelum datangnya miskin kita, ya. Jaga kayamu sebelum datangnya miskinmu, ya. Jadi sementara kekayaan itu ada yang berupa materi, ya, materi, dan ada yang berupa keimanan, ya. Kaya harta, ya, kaya iman, miskin iman, miskin harta. Nah, kalau bisa miskin harta itu kalau kita tidak merasa cukup ataupun tidak mau bersyukur. Marilah kita sama-sama bersyukur, karena orang yang bersyukur adalah orang yang kaya. Orang kaya menurut pandangan agama, orang yang mau bersyukur, ya. Jaga kekayaan kita sebelum datangnya kemiskinan kita. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara kita banyak-banyak bersedekah, ya. Banyak-banyak menolong orang lain, ya. Lebih baik kita menolong orang lain daripada kita ditolong orang lain. Sekecil ataupun sebesar apapun, ya, Allah telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan akan tetap dibalas dengan kebaikan, begitu juga kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, sekecil apapun mungkin itu, ya. Marilah kita tutup, kalaupun toh ada salah khilaf dosa, saya minta maaf. Mari kita tutup bersama dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.